Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan juga ngaji samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini izinkan kami mengutarakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kajian hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Sarjo SAG dari Magetan dengan tema meraih husnul khotimah. Dan mohon maaf nanti tidak ada tanya jawab, jadi langsung lain-lain. Kemudian laporan keuangan dari ngaji bareng Samara dan dilanjutkan dengan penutup. Maka acara yang pertama marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu kajian inti kepada beliau Kiai Haji Sarjo SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allahumma yarhamna bil Qur'anil Karim wa sadaqallahul azim. Hadratul kiram jamaah ingkang dipun muliakan Allah taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu menika pada malam hari ini Allah sangat sayang kepada kita. Karena dari sekian banyak manusia, lebih-lebih di kota, kitalah yang malam hari ini diperankan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang cinta kepada agama, cinta kepada Islam, mahabbah. Kalau di desa masih memungkinkan, Pak. Tapi kalau di kota dengan persaingan ekonomi yang begitu kuat, persaingan ideologi yang begitu kuat, persaingan politik yang begitu kuat, tapi alhamdulillah bapak-bapak masih diberkenankan oleh Allah, ibu-ibu masih dituntut oleh Allah untuk menghadiri satu majelis yang sangat mulia. Masya Allah. Pada itu ketika saya diaturi suwadate panjenengan untuk silaturahim, Masya Allah, merupakan satu kehormatan. Ya mestinya saya kalau malam Rebo seperti ini di pojok di Gondanggaran sebelah selatan itu sudah bertahun-tahun, sejak tahun 80-an ngaji keliling dari satu tempat ke tempat yang lain di desa itu. Kemudian saya diminta untuk silaturahim ke sini, saya izin malam hari ini di pojok. Karena kalau kepengen kepanggil kalian jenengan, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang diberi kesempatan oleh Allah untuk
menghadiri satu majelis yang dinaungi oleh para malaikat, yang disanjung-sanjung oleh malaikat, yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisil ilmi, majelis ilmu. Bahkan ada suatu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, annal majlisil ilmi asbabu litanzilil hidayati. Masya Allah, satu hadis yang sangat menyentuh kita. Maka sesungguhnya majelis ilmu asbabu, merupakan asbab sarana litanzilil hidayati, tumurune hidayah Allah. Betul. Oke, ini Bapak-bapak dimakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pegawai negeri pernah pejabat bermacam-macam. Mengapa saya masih seperti ini? Karena saya menggeluti majelis ilmu. Sejak saya masih kuliah sudah mengikuti majelis-majelis ilmu. Tahun 80-an yang begitu susahnya. Tapi saya masih bismillah dengan segala tantangan dan rintangan pada waktu itu, karena saya sebagai pegawai negeri. Tapi alhamdulillah terus diselamatkan oleh Allah, bisa meniti satu jalan di jalan yang lain. Saya pernah diberi satu filsafat dalam dakwah kan, yaitu Ustadz Slamet Hanafi, mungkin bapak-bapak yang sepuh masih ingat, yaitu Abah Ustadz Imtihan yang sekarang masih ingat ya. Mengapa? Orang dakwah itu bagaikan air yang mengalir ya, tidak boleh berhenti. Seandainya dalam waktu mengalir ini ada batu yang mengganjal, enek watu sing mbembet air itu, maka jangan sampai kita berhenti. Kalau bisa mengalirlah, mungkin dari sisi kanan, mungkin dari sisi kiri, atau mungkin terembes metu ngisor. Nggih. Masya Allah. Ning saumpama ora iso, sing sabar dhisik ngenteni kancane banyune padha numpuk. Nggih. Ngenteni dhisik. Sabar menanti saudara kita ya wis padha numpuk, nek iso watune disontok ben nyingkreh minggir. Kalau tidak bisa, kita terus mengalir melompat batu itu. Inilah yang sekalian menginspirasi kula nggih ngantos sak mangke. Di mana aja dakwah. Oke. Mari itu jamaah taala, alhamdulillah benar-benar kita bersyukur dalu niki panggih jenengan sedaya. Yang kedua kalinya salawat dan salam moga tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya Bapak sekalian, judulnya sangat menarik ini. Bagaimana untuk menggapai husnul khatimah. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan teman seperjuangan, ya juga pegawai Kemenak sama dengan saya, juga pernah jadi pengawas sama dengan saya. Ketika itu bertemu di Pondok Darul Ulum Poncol, karena teman akrab dengan segala rintangan sama dengan saya. Akhirnya apa? Karena dia lebih tua dari saya. Mungkin dia sekarang sudah umur 70-an. Kalau saya kan hari-hari ini hampir 66, Pak.
Jadi nanti tanggal 25 Desember saya sudah genap 66. Tapi menurut Hijriah kemarin ketika saya ngaji itu setiap 30 tahun tambah 1. Berarti kalau dihitung hijrah umur saya sudah 68. Nah, umur secara hitungan Masehi Syamsiah maka umur saya 66. Apa ketika terjadi dialog dengan saudara saya ini, dia bilang, Ustaz, apa-apa perjuangan wis tak lakoni, pokoknya saiki mu aku pengen golek dalane pati sing bener. Masya Allah, puncaknya. Jadi kalau maksudnya wis Ustaz, saiki mu aku karek golek dalane pati sing bener, husnul khotimah. Jadi beberapa bulan yang lalu saya silaturahim ke Dagangan Jetis, tempatnya Pak Toha yang sedang sudah sepuh, umurnya sekarang insya Allah sudah 87 nih, menjelang 80, sudah tidak sempat ngaji sekarang. Ketika saya tanya, biasa terus Bundi menanggapi sekarang ini, apa jawabnya? Sangat indah sekali. Nyun sewu Pak Sarjo, ngoten-ngoten niku kula pun mboten gatekni. Kula namung pengen pados beritane langit mawon kangge sangu. Masyaallah. Pun kula pun mboten saged ngomong napa-napa ora iso teruske kula kali Pak Rosidan. Kula dilan rika. Karena kata-kata Pak Toha yang sudah luar biasa. Kula mboten pengen ngoten-ngoten niku, kula namung pengen golek beritane langit. Masyaallah. Inilah. Ini ilustrasi beberapa orang yang kula panggihi. Nggih. Kaya ngoten niku. Nah, jamaah Allah berdasarkan surat Jumat ingkang kula waos kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Ngendika Muhammad, sak temene perkara mati sing keh-keh wong padha wedi emoh tafirruna minhu, berlari dari urusan itu. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan datang, pasti akan menyapa kita. Masya Allah. Pada umumnya rak ngeten toh, kula rak yo ngeten, kula niki betul saya nggih. Istri Klorien meninggal 6 tahun yang lalu, masih sangat muda, umur 51. Saya ditinggali anak-anak, jadi 8, terus yang sedo 1, 7 Pak. Sekarang masih kecil, ada yang di MTS, ada yang di Aliyah kelas 2, MTS kelas 3 gitu. Ketika saya sakit, kula niki mikir, ya Allah, berilah saya kesempatan untuk merampungkan tugas kula. Lare-lare mau ditinggal ibu. Napa nggih anak-anak kula pasrah niten Mbak Ayu lan Mas-mas. Sambaten Allah ngoten niku kula. Ya Allah, bila kami kesempatan untuk melanjutkan perjuangan ibu termasuk kula piyambak untuk itu. Betul. Semuanya kekhawatiran seperti itu. Fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaib. Itu ya yang medeni.
kemudian kamu sekarang akan roda Yahudi akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Kaya, yang mengetahui yang menguasai, mengetahui segala sesuatu. Ini Pak pendelik nih kados ngoten niku. Alhamdulillah pakai kesempatan ini kalau terangkan 2 hadis ya, persiapan bagaimana. Yang pertama adalah pengemat saking Allah, saking Rasulullah lewat malaikat Jibril. Maka dibukanya dengan Riyadhus Shalihin jilid kalih Pak. Nggih. Kula pertama kali oleh hadis niki nalika ngendangi Mbah Amir Jalan Sirsat nggih. Nggih, keluarga saya masjid niki. Datang Kostate amargi Jumat, kula Jumatan dan mriku ada sebuah hadis yang menggelitik pada diri saya. Akhirnya kula goleki hadis itu di mana. Wa qala Jibril, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan itu, sehingga ini termasuk hadis qudsi. Firman Allah lewat malaikat Jibril. Wa qala Jibril, berkatalah Jibril, ya Muhammad, nisma syi'ta fa innaka mayyitun. Allahu Akbar. Hai Muhammad, bentena Muhammad yang termasuk kula panjenengan generasi umat niki. Ya Muhammad, ngisma sita uripo sakarepmu. Pomo kula jenengan wis ta uripo sak polah-polahmu, sak guna-guna, sak wiya-wiya wis masa pudra. Kita memang diberi kesempatan ning dunya ini, diberi kesempatan oleh Allah. Karena Allah itu dengan segala kasih sayangnya, manusia diberi kesempatan ditudone dalane, ditudone akibatnya, ditudone carane lagi-lagi. Sudah lengkap. Coba nek kula jenengan nyadari, semua perintah-perintah Allah mesti ditudone carane, terus ditudone fadilah. Umpamane datang Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wis ta lho malah ning ngene. Ya ayyuhan nasu budu, manembao, bersujudlah, berta'abbudlah kepada Allah. Mengapa kita kok beribadah pada Allah? Sebab Allah lah yang menjadikan kita dan orang-orang sebelum kita dituntut nyapa aja mengibadah ning Gusti Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Berarti Gusti Allah itu sing dadekne awakmu. Waladzina min qablikum, lan uga orang-orang yang sebelum kamu. Genah. Terus tujuannya la'allakum tattaqun. Mestinya pada itu semua aktivitas ibadah kita arah ujung-ujungnya mesti loh ya, bermuara pada peningkatan takwa. Masya Allah. Perintah kosong ingat la'alakum tattaqun, la'alakum turhamun. Nggih. Ayo. Niki rata-rata ngoten. Wis didudone semua yang dilakukan ben ini. Awak dhewe ini. Padahal ngisma syi'ta fa innaka mayyitun
maka sungguh kamu sekalian nanti pasti akan menemui kematian. Allahu Akbar. Dibate wis tok pola sakarepmu. Sak penakmu sita itu kehendak kak sakarep pula. Ning elengo besok putih bakal tumekaning pati. Tidak hanya mati, Sumatradun. Kamu akan dikembalikan. Bapak, Bu, jamaah yang dimana Allah, tidak hanya sekedar perkara kematian, tapi yang harus kita sadari, kita pikirkan setelah kematian itu ada apa. Nah, mau dikiranya kita harus menjadi peristiwa setelah kematian itu. Jadi kan, astagfirullahaladzim. Nah, wis bar mati pedes nek gak apa-apa. Guyonane wong sing nakal-nakal ngene nek ceramah teng desa-desa kan mengalah. Kok dipikir sing besok. Kok dipikir saiki wis bingung repot kok mikir besok ya besok ning akhirat besok. Sing megane neh niku diterusne. Wis to mati iki menak-menak. Wong nyatane sing mati ya ora balik. Kan enak kalau mau mati balik enak. Jadi mau betul dulu. Nggih, pamro apa dene. Tidak hanya sekedar kita itu ngene perkara kematian, tapi bagaimana nanti setelah kematian itu. Sumatraduna ila alimil ghaib. Itu. Ya. Sing ngeteni itu nih, Pak. Padahal nanti akan dipertanyakan. Ini hadis kedua. Ini mau dia. Jadi, masya Allah, Pak. Kalau mau Ar-Buda, delok dan duratun nasihin. Bagaimana pedihnya maut. Masya Allah. Ketika orang itu akan meninggal dunia, maka diutuslah oleh Allah 4 kelompok malaikat. Kelompok lewat minggu. Yang pertama dia itu harus meres roh manusia dari ujung kaki sampai ke lutut. Bapak, oke. Pada bulan Juli, Juli, anak kula operasi, Pak. Sing ragil yang sekarang sanawiyah itu. Jalalah ya Gusti Allah muji. Di tulang belakangnya itu ada tumor. Akhirnya dari dokter Uki dan dokter-dokter ortopedi harus operasi. Itu akhirnya anak kula kan. Yang saya ambil pelajaran, Pak, ketika itu ada sebelah datang Irna 1. Jadi sak kamar piantun kalih sebelah ngoten nggih piantun cedhak mriki ning mboten kula aturi njenengan. Nalika badhe sedone masyaallah. Kelas saya yang nunggoni anak kula gak saged tilem. Mergane kan sambate. Nggih mboten sambat apa. Meskipun mriki dipasang alat nika untuk napa niku pembantu pernafasan terus ujian mesakne, Pak. Sampai dari niku sampun selang dilewatne hidung. Putrane wonten sing Sidoarjo nggih dan Semarang itu Ditpenda pendapatan daerah. Masya Allah. Sekian banyak anak, Pak, yang sukses. Oke, Masya Allah, tidak bisa.
mengurangi beban si orang tua. Ketika akan terambil, wong ngarani ngosek, padahal ini sudah ditali dong ini kok, kesikil tali, tangan ditali. Saya bayangkan betapa beratnya ketika roh itu akan terambil. Ya, kenyataan ini yang saya lihat yang baru-baru ini. Jadi dia pernah menyaksikan kematian istri saya, bapak saya, tapi kan tidak seberat itulah. Bu lari-lari ini kok memang sebelumnya gerah asam urat, terus Jumat pagi kok gak bangun subuh. Saya parahnya sudah dalam keadaan nih, langsung bawa ke RSI. Ahad betul-betul. Jadi begitu langsung koma, langsung ada berhenti, tidak mengalami sakit, tidak pernah sakit. Jadi kalau betul itu. Tapi kemarin itu, masya Allah, kan Allah, gitu. Fa'innaka mayyitun, mesti mati. Apa rahasia kematian? Ada 3. Ayo Bapak. 1, yaitu kapan waktunya. 2, di mana tempatnya. 3, bagaimana caranya, Pak? Semedel ini. Cara Allah untuk mengambil. Soal waktu tidak ada yang mengetahui kapan kita akan terambil oleh Allah. Nggih. Termasuk awal-awal ide, mungkin awal ide nungguan wonten iki kemarin kanca simbatan sregep Pak ngajine. Namanya Pak Naryo. Piyambake niku ngasar taksih imami. Subuh pun boten wonten. Masya Allah. Ya. Ngasar cik imam malam sekitar jam 2 pun dibundut oleh Allah. Dan kejadian-kejadian zaman akhir, Pak, zaman akhir salah satu tandanya dia banyak orang-orang yang mati mendadak. Mau diperbisa nih. Dan tanda-tanda hari kiamat. Mati mendadak. Mungkin karena peperangan, mungkin karena penyakit. Itu semua mungkin. Kita tidak akan tahu. Wong arek dhewe nunggu kaya ngene iki kok bengi urung karuan. Betul. Ramiloko waktu ini. Mari banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang waktu. Wal asri wal duha wal laili wal fajri. Artinya Pak Edi, Masya Allah, Masya Allah, tidak akan tahu kapan kematian. Banyak yang mungkin umurnya sudah tua, gak mati-mati, ada yang masih sangat muda meninggal dunia. Masya Allah, Pak. Teman saya bendo, Pak, orang kaya, Pak, bos tebu. Udah truk sampai biku rumahnya, Masya Allah. Masya Allah, beberapa bulan baru ini dibundut dengan Allah dalam umur 52 tahun. Istrinya itu kan waktu saya takziah bersama anak pondok, baru saya jaga ke sana semua, itu baru umur 45 tahun. Terus anak itu umur, Masya Allah, masih sangat muda, usahanya berkembang, bos tebu. Tapi akhirnya rumah yang begitu indah joglo Pak tinggalkan, mobil mewah tinggalkan. Sekarang kita nggak akan tahu loh. Monggo kalau zikrul maut ini
Yang kedua, kita tidak akan tahu di mana kematian kita nanti menjemput kita, Pak. Masya Allah. Mungkin di RSI, mungkin di Sogaten, mungkin di RSUD, mungkin di perapatan Jalan Serayu. Masya Allah. Mungkin di Tangerang, mungkin ketika jenengan ziarah haji atau umrah, atau mungkin pas ngindani anaknya. Teman saya namanya Pak Pardi ini pas ngindani anaknya Sidoarjo, mulai wis numpak ambulan, Pak. Temen akak di donatur Pondok Pulo namanya Pak Pardi ini guru SMP Lembean. Masya Allah, Pak. Ini nah, dan tempatnya kita tidak tahu, mari kita selalu zikrul maut. Ketika dalam perjalanan jangan lepas dengan zikrullah. Sampai Allah jabil raya dewi, Masya Allah. Kata sekolah sakit, Pak. Ada 4 kelompok. Nanti kelompok malaikat Israel yang kedua adalah meres roh manusia dari seluruh organ tubuhnya, mulai saudempel sampai bangkean, pinggang, dan nanti semakin ke atas semakin berat. Yang ketiga mulai ini sampai tenggorokan, yang keempat tenggorokan sampai jabal. Yang paling sakit sini, Pak. Semoga saya sakit, Pak. Sikit tidak begitu sakit. Nah, anak-anak, bapak-bapak sing kulino nunggoni wong sakaratil maut mesti sing anyep dhisik sikil, tidak mungkin didemek sikilannya banyak-banyak munggah. Dan ketika meres roh yang berada di jantung, di paru-paru, di limpa, dan di organ-organ tubuh yang ada di sini, Masya Allah, sakit banget. Ketika jantung akan dihentikan, ketika paru-paru akan dihentikan, Masya Allah, berat. Dan puncaknya nanti lepasnya nyawa dari saraf-saraf yang berada di dalam kepala kita, otak kita. Ini paling sakit, paling berat, Pak. Ramlo kita tidak tahu di mana nanti makna zikrul maut, ya. Dulu Bapak-bapak sekalian, ketika saya masih tugas di Karangmojo, yaitu Dremimil, mulai dari rumah Mangunarjo terus Jiwan, kadang-kadang mulai Waqiah, Rohman, Poten itu sakit rampung, Masya Allah, karena saya tahu kematian saya berada di mana-mana dan di tempat mana-mana. Waktu itu ketika saya dipindah dari Karangmojo ke Lembean, datang kepala Kemenag, saya bilang, Bapak, siapakah nanti yang akan melanjutkan? Setiap pagi saya menebar ayat Al-Quran di jalan, mulai Takran sampai Karangmojo. Itu, Masya Allah, Masya Allah. Tidak tahu. Yang ketiga adalah caranya. Mungkin dengan cara yang mudah, mungkin cara yang susah. Ada yang gerah sampai 3 tahun, Pak. Situ-situ. Enjing wau, saking waduk niku nggih donatur. Ibuke pun sanget, Pak. Pun boten mam, boten dahar 3 hari sudah. Sambat. Jadi ini awake kabeh rasa lungkrah. Terus ten kula nggih kan dongane lari-lari lah. Nah memang sudah waktunya diambil mugi-mugi husnul khotimah. Seandainya masih diberi kesempatan hidup, mugi-mugi
Ini diparingi umur sing barokah. Abot kula putrane putri niku nggih jenengan sing sabar. Nggih. Berat nikilah dan 3 rahasia kematian: waktu, tempat, dan cara. Enek sing carane menak, enek sing ora menak, enek terkena kanker, terkena pun Pak, susah. Kalau di Jumat ngontrolnya anak, nginget nih, dan juga banyak anak-anak yang bermacam-macam itu. Alhamdulillah, monggo lah. Persiapan tenan ini. Nah, itulah kematian. Kita akan pergi ke Jakarta, ada semuanya kita persiapkan. Sangune, kemudian kendaraan nih, apapun Pak. Lebih-lebih kita Arneng Jakarta aja mempersiapkan segala sesuatu yang seperti itu karena kita tidak ingin nanti ketika di sana awet gak iso apa-apa. Padahal nek dunya cek iso mungkin golek utangan, jalur bantuan. Bukankah kita akan menghadap Sang Pencipta Allah Taala? Awet dhewe enggak mempersiapkan diri. Getun. Wasyahadah, dan kita akan minta persaksian. Nek kula nyuwun sewu kula analogikan bahwa ketika kita itu di kandungan Bapak, itu ada tempat untuk menyampaikan perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum surat Al-A'raf niku. Nah, tentunya ini panggonan pelaksanaan janji. Masya Allah. Di alam kubur dalam tempat pertanggungjawaban janji. Badi dipun takoni wingi. Sedangkan alam akhir adalah hari pembalasan janji. Apa tak Yesus? Anak jadok ora urip ae. Lha dari kadang ya ini adalah yang harus kita lakoni. Tapi mungkin ada lagi Bapak, orang mukmin itu kematian itu sesuatu yang membahagiakan. Nanti akan sampaikan mungkin ke waktunya nutup. Yes, Bapak sih ada. Jadi rambone hadis iki mau nggih. Nggih dilanjutkan insyaallah. Seperti itu. Nggih. Kemudian hadis ini yang kedua apa? Wa ahbib ma syi'ta. Ahabba yuhibbu. Nih Ustaz Manis apa? Cintailah segala sesuatu. Wa ahbib amr. Silahkan kita mencintai anak, mencintai istri, mencintai mobil, mencintai monggo. Sakarepmu masyita. Fa innaka mutafarriq, tapi ingatlah itu semua akan berpisah dengan kamu. Farraqa yufarriqu. Kamu akan berpisah, akan kau tinggalkan semua itu. Masya Allah. Mungkin yang kita cintai meninggalkan kita, atau kitalah yang akan meninggalkan dia. Bapak si sepuh, ketika istri saya meninggal, yang saya minta maklum, ada beberapa pakaian kan terakhir pengkulonnya saya kalau kepala, jadi pas kulo purna oleh teman-teman dia pakaian modal oleh istri kulo, ada bermacam-macam lah, sampai belum ngenggu sudah ditinggalkan pakaian di lemari yang seperti itu, tinggalkan. Omah paribasane leh loro-loro Pak, kula alih bojo kula dari awal tanah ya tuku dhewe, babat nek wong ngarani bapak. Ternyata istri saya pun tidak
manggoni sampai akhir, sampai tua. Inilah gambaran Pak. Semuanya ditinggalkan. Teman saya juragan tebu, semuanya tinggalkan. Rumahnya Masya Allah gumen, habis semuanya. Mutafarriq, akan berpisah kamu semuanya. Siapa yang akan bisa kita ajak ke sana? Maka ada materi bagaimana ya memposisikan harta. Mulai dari sadar bahwa harta itu milik Allah, harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Yang terakhir, yang kelima itu ini azan riyen. Nggih. Wa tafarriq mutaman. Masya Allah. Nggih. Patra kenika sudah ini mau tinggal besok. Bagaimana harta memposisikan harta yang terakhir ialah bagaimana harta kita itu bisa mengantarkan kita ke surga. Bagaimana harta kita itu bisa untuk kendaraan ke surga. Ini gitu. Allah Akbar. Jadi ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sikap ya, yaitu nah itu harta seperti itu memposisikan harta. Yang ketiga apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menika suatu awake dhewe niki monggo lah nggih sampun awake dhewe niki hidup sak senenge, kemudian kita itu mencintai ya elingo kabeh mau bakal hilang, sing nyamar dan bertelur. Wa ma masyita tumindah sakaremu fa innaka majazibi, kabeh iki bakal balik ning awake dhewe, bakal diunduh dhewe. Langsung iki wa mal masyita fa innaka majazibi, tumindah saksemu nanti akan balik ning awake dhewe. Wong bakal ngundhuh wohing pakar. Itu nggih satu hadis rampung. Monggo tadi kene diterusne nanti hadis yang kedua atau dibahas yang akan datang unggalipun ngeten. La tazula qadamun abdi yaumal qiyamati hatta tas'ala. Ora bakal iso mingket qadamun sikile manungsa, kakinya manusia yaumal qiyamati dalem dina kiamat hatta yas'ala, sehingga dia itu mendapat 4 pertanyaan. Napa? Siji, ngan memurihi umur, Pak. Subhanallah. Betul ini. Yang dua, bahkan ngilmihi ilmune fima fa'ala, disebut lakoni poro. Yang ketiga nanti yaitu bahkan malihi bodoni ainak tasadahu wa mimma anfaqahu. Ini medeni nek bondone oleh saka ndi ainak tasadahu wa mimma anfaqahu kebonggo. Yang ketiga yaitu wa an jasadihi, jasad awake. Ainak tasabahu mbok gunane ngopo? Tangane, sikile, mripate gitu. Pun nggih. Iku mungkin nek kali takmir kenders niku nggih monggo, nek mboten diterangne benjing niku nggih. Jadi ada 4 pertanyaan. Nah, biasanya sing disampaikan adalah alam kubur. Ini ternyata ada hadis yang lain ketika di Roro Mahsyar akan kita dipertanggungjawab tentang itu, kan, Masya Allah. Maka alhamdulillah
kang kita kangen jenengan sedaya monggo nanti kalau derek mawon kersane takmir kalau hadis satu ini nanti dijelaskan sekalian nggih monggo kalau ndak nggih monggo kula tamu derek kalmait atas derek mawon terus kersane sing kagungan syukran katsiran monggo kita adzan rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, sajaipun wektane mboten nutut. Nanti insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan saya lanjutkan mengupas hadis ini. Hadis ini. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa kematian bagi orang mukmin itu satu kenikmatan. Mengapa? Ada tiga. Satu, bahwa kematian bagi orang mukmin ini satu hal yang menyenangkan karena merupakan tempat istirahat, Pak. Yang dimana awak dhewe seperti ini di dunia dengan beban syar'i itu akhirnya dan seperti orang pensiun. Alhamdulillah. Yang kedua, kita akan bertemu dengan zat yang kita cintai, Allah SWT. Ya. Yang ketiga, kita akan segera mendapatkan hasil jerih payah kita selama di dunia, yaitu kenikmatan kubur. Ya, tapi sebaliknya orang kafir, masya Allah, kematian itu sangat menakutkan. Karena apa? Dia meninggalkan dunia yang dicintainya, meninggalkan istrinya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan rumahnya, jabatannya. Berat, Pak, itu. Meninggalkan seperti itu dia gampang untuk memisah dengan pikiran, dengan hati. Ini. Yang kedua, akan ketemu dengan Allah, zat yang sudah kita belanjani janjinya dalam surat Al-A'raf 173. Dan belanjani janji, Pak. Berat niku, wedi. Yang ketiga, dia akan mendapatkan imbalan dari kemaksiatan yang sudah dilakukan. Tiga ini sehingga orang kafir kematian itu sangat-sangat menakutkan, Pak. Medeni umpama iso melayu itu melayu. Ya, insyaallah nanti akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang hadis dan ini dan bagaimana untuk mendapatkan husnul khatimah. Syukran, mugi-mugi Allah paling pitutur teng panjenengan sami. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu laporan keuangan ngaji bareng Samara. Saldo pekan yang lalu sebesar 4.092.000 rupiah. Kemudian pemasukan dari infak Samara 562 rupiah. Kemudian pengeluaran yang pertama pembinaan umat 350.000 rupiah. Yang kedua konsumsi yaitu ada sop pikir sekitar dan juga buah-buahan dan juga pembelian tripod. Total pengeluaran 1.230.000 rupiah, sehingga saldo hingga hari ini sebesar 3.424.000 rupiah. Semoga para donatur, para muhsinin dan yang berinfak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya barokah dan sebagai pemberat amal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kajian Samara pekan depan yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafid Habibus Salam Bajo dari Magetan dengan tema fikih puasa. Dan kami mohon kepada hadirin sekalian, nanti setelah sholat isya ada lontong fikih, ada buah-buahan, ada makan